Alhamdulillah, senang sekali hari awal marrah naltaqi fi halaqah hari ini. Ana ismi Ifa wa ana min Madinati Pati Jawa Al-Wusta. Qabla an nabda' darsana, mungkin نتحدث قليلا عما قد سبق في التعليم في تعليم المدرسة. Sebelumnya sudah berapa kali pertemuan ya? 4 kali. 4 kali ini berarti pertemuan kelima ya? Iya, betul. Karena ini hadasa, jadi tidak terdengar. Yang lain sudah mendengar ya sebenarnya. Kita tentunya nanti akan banyak praktiknya. Begitu. Ini belum Kadang terdengar, kadang tidak, Ustazah. kurang jelas. Hilang timbul suaranya, Ustazah. Putus-putus. Oke, mungkin sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan, misalnya saran atau usulan terkait pembelajaran ke depan supaya kita sama-sama nyaman dalam belajar. Gimana? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, Za, suara ustazah putus-putus. Jadi kurang enak jadinya. Nggak maksimal juga dapat ilmunya nanti. Sebentar, saya coba pindah tempat dulu. Kenapa ya? Nyala ya, ya Allah. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah lebih jelas? Sudah, Salah masuk. Ustazah. Sudah Salah mendingan, masuk. Za. Oh, ya, ini kok ada peserta. Anu, Salah masuk apa ini? Maaf, Bu. baru masuk, Pak. Baru Oh, masuk. belum masuk. Oke. Ini ikhwan tak apa akhwat ini. Ini khusus akhwat. Oh iya. Saya salah salah ini ya. Gabung ya, Bu ya. Iya, sepertinya. Ya Baru siap. Maaf ya, Bu ya. hari ini. Ya udah maaf, Bu ya. Ya ya, maaf, Bu. Ah, Maaf ya. maaf, Bu. Keluar dulu ya, Bu ya. Sebagian sudah mendengar, sebagian yang lain belum jelas. Nggak kedengeran, berarti nggak sama sekali ini. Ada yang sudah bisa mendengar dengan jelas? Alhamdulillah sudah, Za. Ya, Ustazah. Hmm, Ustazah. Kecil. Kecil Ustazah. Kalau kecil, volumenya sudah full apa belum? Sudah Ustazah. Oh, sudah.
Kalau suara kecil memang saya aslinya bawaannya suaranya kecil, tapi semoga bisa terdengar jelas. Kalau putus-putus nanti boleh diingatkan lagi ya. Mungkin sinyalnya atau bagaimana. Sudah terdengar jelas. Oke, sebagian besar sudah bisa mendengar jelas. Mungkin nabda al-an. Aman. Qabla an nabda darsana hayya نبتدئ وتحدثنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. وموضوعنا الليلة هو الساعة، السؤال والإجابة عن الساعة. Kita akan berlatih bagaimana cara bertanya dan menyebutkan jam di dalam bahasa. Untuk menanyakan waktu, kita menggunakan kalimat kami sa'atul an. Jam Lah, berapa ini sekarang? Mohon maaf untuk Pak Abdul Rahim, mungkin eh, bisa pindah di grup yang Ahwat ya. Takutnya kalau yang lain kurang nyaman karena ada laki-laki di sini. Mohon maaf saya keluarkan. Mungkin nanti bisa chat admin untuk pindah grup yang Ikhwan begitu ya. Mohon maaf sekali. Baik, kita lanjutkan, Mustamir. للإجابة عن هذا السؤال نحن نقول الآن الساعة karena jam ini menunjukkan urutan, maka kita menggunakan angka atau bilangan yang menunjukkan urutan, yakni yang mengikuti wazan fa'il. Jadi kalau kita bilangan biasanya wahid, ifnani, salata, arba'ah, khamisah, dan seterusnya. Kalau untuk jam kita menggunakan pola urutan. As-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah al-thaniyah, as-sa'ah al-thalithah, al-rabi'ah al-khamisah, sampai al-hadiyata asyrah wa thaniyata asyrah. Ini kita menggunakan pola jam 1 sampai 12. Beda kalau misalnya jam kita kan biasanya ada jam 18, 20 dan seterusnya ya. Tetap menggunakan pola 12 jam. Sa'ah al-wahidah. Nahnu nabda'u ad-darsa fi hadhihi al-lailah fi sa'ah al-thaminah. Kita memulai pelajaran malam ini pada pukul 8. Nah, kemudian untuk menyebutkan menit, ya nanti bisa ditambah dengan kata-kata ini, mufradat ini. Kalau kita mau mengatakan lebih, kita menggunakan wawu. Misalnya, jam 8 lebih 30 menit.
30 menit berarti setengah jam. As-sa'ah ats-tsaminah wan nisf. As-sa'ah ats-tsaminah wan nisf. Kemudian kalau kurang kita menggunakan illa. Kalau lebih kita menggunakan wawu, kalau kurang kita menggunakan illa. Misalnya jam 9 kurang 1/4. As-sa'ah ats-tasi'ah illa ruba. As-sa'ah ats-tasi'ah illa ruba. Nah, kalau jamnya tepat, kita tinggal menambahkan tamaman. Tamaman artinya tepat. Atau kita juga bisa menggunakan keterangan waktu sabahan, naharan, masaan, dan lailan. Berikut adalah contoh pertanyaan dan jawabannya. Kalau kita mau menanyakan jam, tinggal tadi kita bilang kami sa'ah, kan? Al-an as-sa'ah as-tsaniyah. Sabahan, yakni jam 2 dini hari ya. Sa'ah as-tsaniyah. A'taqid anna as-sa'ah as-tsaniyah yu'tabaru minal lail. Jam 2 itu mungkin masih dikatakan apa? Malam ya, karena kan sepertiga malam akhir. Jadi mungkin ini bisa diganti dengan lailan. Kalau kita mau menanyakan jam berapa kegiatan itu dilakukan, kita tidak menggunakan kamisa, tapi menggunakan fi ayyi, fi ayyi atau fi ayyati sa'ah ya. Karena sa'ah ini muannats, fi ayyati sa'ah satarji'u ilal bait. Jam berapa kamu akan pulang? Sa'arji'u ilal bait fi sa'ah al-ashirah. Saya akan pulang jam 10. Fi ayyati sa'ah. Lebih tepatnya fi ayyati sa'ah. مثلا في أي ساعة ستبدأ التعليم أو الدرس سنبدأ التعليم في الساعة 8. Untuk urutan jamnya ini saya kira sudah bisa dimengerti ya. Yang mengikuti wazan fa'il tapi dengan bentuk mu'annats karena sa'ah itu termasuk pada mu'annats. هذه هي الأمثلة. الساعة الثالثة تماما. Jam 3 tepat. الساعة الثانية عشرة ليلا. Jam 12 malam. الساعة الخامسة والنصف. Jam 5 lebih 15. الساعة العاشرة إلا الربع. Oh iya, ini kalau ada tambahan menit itu bahasa Arabnya daqiqah. Kalau jamaknya adalah daqa'iq. Zah, nisfu tuh tadi bukan apa? Bukannya eh Oh iya, setengah. iya, setengah ya. Itu Ini iya, berarti perlu seperempat terbalik ya. perlu direvisi. Naam, sahih. Jam 5.30 ya, wanis. Daqiqatan jamaknya daqa'iq. Afan Us mau nanya, Naam. itu as-sa'atu kenapa dibacanya as-sa'ah ya Us? Oh baik. Dalam muhadatsah, kalau kita membaca teks itu memang Apa? perlu apa namanya sesuai dengan i'rabnya. Tapi ketika dalam muhadatsah, dalam pengucapan kita itu lebih sering membaca waqaf sa'ah ats-tsalitsah. Karena percakapan sehari-hari itu kan dibuat ringan.
Coba kalau orang ngomong tapi harus mikir i'rabnya kan lama. Orang Arab sendiri itu ngomongnya pun di wakof-wakof begitu. Jadi justru terlihat atau terdengar lebih natif ya, terdengar lebih luwes ketika bacanya itu di wakof-wakofkan. Dan ini juga kita wakofinnya itu nggak sembarangan, tapi kita tiru bagaimana cara orang Arab itu ketika berbicara. Karena yang namanya belajar bahasa itu kita meniru pemilik bahasanya. Jadi misal orang orang apa namanya orang luar negeri belajar bahasa Indonesia itu kan beda ya. Kalau di bahasa lain kan masmuk, pakai ma kan untuk wiru akil kan. Atau misalnya what's your name. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita nggak mengatakan apa namamu, tapi siapa namamu. Nah, orang luar ya harus ikut meskipun dipertanyakan kok artinya siapa namamu bukan apa namamu. Nah, seperti itu. Jadi POV-nya kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh native speaker-nya. Begitu. Jadi ketika berbicara ya luas aja ya. Apa namanya di wakaf-wakafin nggak perlu harus ada i'rabnya asa atau asali satu tamaman itu justru kurang kurang luas kurang terlihat natif kecuali kalau orang yang membaca teks resmi misalnya berita atau kita sedang membaca kitab itu beda lagi sesuai kebutuhan aja begitu. eh yang ini juga misalnya ini kita baca as-sa'ah al-khamisah wan nisf begitu kan bukan wan nisfu kalau wan nisfu nanti terdengar ya baru belajar gitu tapi kalau diwakafkan itu lebih luas ketika ngomong as-sa'ah al-khamsah wan nisf jam 5.30 as-sa'ah al-ashirah illa rubu' Ila ruba' saja sebenarnya sudah jelas jam 10 kurang 15 atau kurang seperempat. Kalau ditambah daqiqatan itu untuk memperjelas lagi. As-sa'ah ats-tsalitsah wa daqiqah. Jam 3 lebih 1 menit. Nah, kalau 2 menit berarti apa? Jam 3 lebih 2 menit. As-sa'ah ats-tsalitsah. Ada yang tahu? 2 menit berarti dibuat bentuk tasniah. Berarti apa? Daqiqatani. Naam sahih. As-sa'ah ats-tsalitsah wa daqiqatan. Kalau 3 dan seterusnya, kita baru menggunakan bentuk adat ma'dud. Ya, yang menggunakan idofah 3 sampai dengan 9. Zah, apa itu adat dan makdud tuh? Zah, kami belajar dari nol Zah gitu. Langsung aja itu nggak tahu kami Zah. Oh, nah. Jadi untuk bilangan 3 sampai 9 itu biasanya menggunakan pola idofah. Apa itu Misalnya, idofah Zah? idofah itu gabungan kata. Misalnya, contoh paling sederhana misalnya kita mengatakan pintu. Ma makna eh, ma ma pintu fi al-lughah al-arabiyah. Babun. Babun. Babun ini pintu. Ketika kita mau menspesifikkan pintu apa nih? Pintu rumah, maka kita gabungkan kata pintu dan rumah. Pintu rumah berarti babul baiti. Babul baiti. Ini namanya susunan idhofah. Kumpulan dari minimal 2 kata atau lebih yang
merujuk pada satu objek. Yang dimaksud di sini adalah pintu atau rumah. Ya pintu, tapi pintu apa? Pintu rumah. Ini nggak bisa dipisahkan. Babun sendiri, baitun sendiri. Yang dimaksud apa ya? Pintu rumah, tapi hakikatnya apa? Pintu yang berupa yang bentuknya seperti itu untuk jalan masuk dan seterusnya. Ini namanya idhofah. Nah, adat ma'dud itu adat itu bilangan, ma'dud itu apa namanya objeknya. Misalnya 3 menit ya, 3 menit, tiga itu salas daqaik. Kalau menggunakan idhofah, maka bilangannya mufrad, kemudian kata keduanya menggunakan bentuk jamak. Salasu daqaik. Misalnya jam 3 lebih 3 menit, as-sa'ah ats-tsalitsah wa salas daqaik. Kalau diharokati wa salasu daqaik. Seterusnya juga demikian. 4 menit berarti apa? Rabi'ah. Nah, kalau ar-rabi'ah itu menunjukkan urutan. Kalau di sini salas itu menggunakan pola bilangan biasa. Berarti setelah salasah apa? Arba. Arba. Nah, Salasah arba, oh gitu. arba. Arba. Karena arba daqaik. 5 menit, Khamsah. Khamsa daqa'iq. khamsu daqaik. As-sa'ah Khamsu ats-tsalitsah wa khamsu daqaik. Jam 3 lebih 5 menit. 6 menit, 6 menit. Sitah. situ daqaik. Semuanya tanpa tak. Nanti saya jelaskan lagi. Situ daqaik. Situ daqa'iq. Nah, 7 menit, Sab'un. Oh, Sab'un. sab'an. sab'u daqaik. 8 menit. Sab'a daqa'iq. 8 menit apa? Samin. Samanun. Tis'a daqa'iq. Sama. Sama Oh, sama nih. samanu daqaik. Samanu. Samanu daqa'iq. Kalau Samanu 9, daqa'iq. 9 menit. Tis'un daqa'iq. Tis'un Tis'an. daqa'iq. Nah, Tis'a daqa'iq. tis'u daqaik. Oh, belakangnya U semua gitu ya. Nah, karena tadi yang pertamanya kan as-sa'atu ats-tsalitsatu dibaca doma semua. Maka ketika digabungkan dengan wawu atau belakangnya juga ikut doma. Kalau Oke. tapi kalau pas ngomong lebih lebih amannya di wakaf aja. Oke. As-sa'ah ats-tsalitsah wa sittu daqa'iq. Kalau situ susah ya kalau di wakaf. Situ daqa'iq. Jadi ya menyesuaikan gitu. Kalau wasalas daqa'iq itu masih oke. Arba' Oke. daqa'iq, khamsu daqa'iq. Nah, kenapa tidak pakai tak padahal kan wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah ada taknya. Nah, kaidahnya sebentar saya beringat asyru. Oh, sepertinya 10 masih termasuk ini ya. Asyru daqa'iqnya. Berarti 3 sampai 10 asyru daqa'iq masih. Kaidahnya ketika ini kan adat ma'dud ya tadi. Yang pertama ini dinamakan adat. Adat itu bilangan, jadi angkanya berapa? Ma'dudnya itu yang kata yang mengikutinya. Ketika yang dilihat adalah ma'dudnya dulu. Dan kaidahnya itu bersilangan. Kalau ma'dudnya mu'annats,
maka adatnya mudzakkar. Kalau maksudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Jadi bersilangan, berpasangan. Daqaik ini termasuk muannas atau mudzakkar? Muannas. Muannas. Nah, muannasnya yang dilihat itu mufradnya. Ya, sekali lagi yang dilihat adalah mufradnya. Mufradnya daqaik tadi apa? Dakikoh. Daqiqah. Ada taknya. Jadi, daqiqah itu muannas, maka kita menggunakan adat yang mudzakkar. Salah daqaik. Samanu daqaik. Daqaik. Begitu. Nah, coba kalau kita membuat adat ma'dud yang ma'dudnya itu mudzakkar. Misalnya, tilmidun jamaknya Salamid. talamid. Misalnya ada 3 murid, berarti bahasa Arabnya 3 Talamid. Talamid. talasu atau salah satu. Salasu. Salasu. Salah satu. Salasu. Talasu atau salah satu. Salah satu. Salah satu kan di sininya muzakkar. Iya betul. Kalau maksudnya mudzakkar, tilmidun itu mudzakkar. Jadi adatnya menggunakan muannas. Salah satu talamid. Kalau ada 7 orang murid berarti apa? Sab'atu talamid. Sab'atu talamid. Sekarang kita coba kata lain. Ada 4 pintu. Arba'atun abwab. Arba'atu abwab. Nah, karena abwab itu mudzakkar, jadi adatnya pakai arba'atu. Abwab. Kalau ada 6 kitab, Sitatu kita. situ atau sitatu? Sitatu. Sitatu kutub. Ada 6 kitab. Kalau ada 9 pena, berarti apa? Tis'atu aqlamin. Aklam. Tis'atu Aqlamin. Kolam. Nah, jamaknya kolam itu Aqlam. akulam. Aklam. Sama mazannya dengan abwab. Kalau misalnya kita mengatakan ada 6 kitab dan 9 pena di atas meja, berarti apa? Tis'ata aklamu ala. Ada. Kita membuat kalimat. Ada 6 kitab dan 9 pena di atas meja. At-tasi'atu. Oke, coba Ukti Zakia ini. Ada 6 kitab. At-tasi'atu akwabun kutubun wa tis'atu aklam alal maktabi. Ada gimana kalau kita mau mengatakan ada? Pakai al. Al. Kalau al Yujadu. yang Awak dari Zakia dari nol, jadi belum bisa kayak gitu, Zah. Iya, makanya kita buat dari yang paling sederhana. Kalau mau ngomong nih, ada apa di sini? Ada ini, ada ini. Berarti gimana? Ini ada Ukti Cita. Gimana? Maujud. Mawjud.
Mawjud tis'ata aqlamu alal maktab. Oke. Maujud tis'ata aklamu alal maktab. Masih kurang tepat. Coba yang lain. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ada 6 kitab. Ini 6 kitab. Dan 9 pena di atas meja. Mawjud sadisata aqlam 6 kitab. mawjud sadisata aktub Kutub kutub wa ini kan 9 pena di atas meja. tis'o kolam, tis'o aklam, Oke, coba aklam. Ti Eva. Ada 6 kitab dan 9 pena di atas meja. Mawjud mawjud sadisatu kutub wa tis'o aklam alal maktab. Oke, masih kurang tepat sedikit. Ada lagi? Yujadu. Yujad Yujadu. boleh. Yujadu sadisatu kutuba wa tis'ata aqlamu ala maktab. Masih kurang tepat. Ayo, semangat. Siapa lagi? Berarti Yujad boleh. tujaduna apa? Yujad Salah. sittatul kutub. Enggak, tujadu. Idofahnya tadi yang belum tepat. 6 buku, 6 kitab, dan 9 pena. Sudah ada loh di sini tulisannya. Terlihat tidak? Yujad sittatul kutub. Sitah Naam, sittatu kutub wa wa Tis'ata aqlam. tis'atul aklam. naam Akolam. alal Alal maktab. Nah, tadi kita ulas ya. Ada yang mengatakan sadi satu. Nah, sadi satu kurang tepat. Kenapa? Karena sadi satu itu menunjukkan urutan. Kalau as-sa'ah as-sadisah, betul. Tapi di sini kan bilangan. Ya, bilangan itu menggunakan ini sittatu kutub. Sittatu. Nah, tadi kan sudah ada 9 pena. Tis'ah aklam. Makdudnya mudzakkar dan dijamakkan. Kemudian ini apa namanya? Kalau mau mengatakan ada, bisa menggunakan wujud, yujad atau paling mudah ya. Kalau yujad kan nanti ada tujad juga, ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Paling mudah gunaka ya. Kita bisa mengatakan gunaka, artinya ada. Ada 6 kitab. Hunaka sittatu kutub wa tis'atu aqlam 'alal maktab. Hunak sittatu kutub wa tis'atu aqlam 'alal maktab. Ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi hal-hal mendasar seperti ini sepertinya penting ya. Kita biasa mulai muhadatsah itu dari mendeskripsikan sesuatu. Ada apa di sini? Ada apa ini, siapa ini, bagaimana, dan seterusnya. Oke, ini mungkin cukup untuk idofahnya. Qabla an nastamir, hal hunaka soal? Mafi? Saya masih bingung Zah menggunakan wahid isnani salasah dengan tadi Arabi apa itu As-sadisa enam juga atas apa? Tis'ah. Ada sitah, ada situ, ada sadis, begitu ya. Iya.
Baik. Karena memang belajar dari nol, Zah. Nah, Di sini labas. orang dapat pandai aja semuanya. Anak-anak pesantren lah pandai aja bergabung dengan emak-emak. Enggak dong, sama-sama belajar. Jadi kita lihat lagi ke atasnya. Ketika kita mau menggunakan urutan, jadi yang ada urutannya itu ya, misalnya jam, kemudian bulan. Bulan kan bulan pertama Januari, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Ada juga kelas misalnya. Misalnya kelas, anak saya kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Berarti kan al-faslu menggunakan asani karena menunjukkan urutan. Tapi kalau untuk yang bilangan biasa itu ya untuk menunjukkan ada angka, ada bilangan, misalnya berapa? 2 berarti isnani. Tapi kalau yang kedua, jam misalnya, jam itu ada urutannya. Jam 2 itu jam kedua. Berarti menggunakan yang ada alifnya ini, yang saya bilang tadi mengikuti wazan fa'ilun. Sadisun, robi'un. Ada tambahan tak karena as-sa'ah ada taknya. Kalau yang wahid itnani salasah dan seterusnya, tadi kita dalam hal ini contohnya ada untuk menunjukkan jumlah jumlah ya, misalnya jumlah menitnya atau jumlah barang tadi. Ada 3 orang murid, ada 6 buku, itu menggunakan bilangan karena tidak menunjukkan urutan. Hmm, kalau semisal kelas 6 berarti pakainya sadisu ya gitu ya. Nah, sahih. Al-faslus sadis. Nah, yang agak beda kalau yang lain kan hampir sama ya. Salasah, salis, arba'ah, robi, tinggal diambil. Yang agak beda itu situn sama sadisun. Dari tak ke dal. Nah, itu memang ada penyesuaian di bahasa Arabnya sendiri. Jadi karena kalau dijelaskan itu agak agak rumit ya. Jadi kita tinggal pakai saja situn situn 6. Kalau yang keenam asadis. Misal kemarin materinya kayaknya ini ya, keluarga. Misalnya saya anak kedua. Anak al-bintu ats-tsani. Saya anak kedua. Anak bintu tsani. Kalau saya anak perempuan keempat berarti apa? Anak Ana, Bintu Arabi. Ana Bintu bintu, Robi. Ana bintu Ar-Rabi'ah. Nah, anak bin kalau pakai al semua. Kalau nggak pakai al semua. Karena itu sifat mausuf ya. Ana bintun rabi'ah atau ana al Ana bintun Rabi'ah. Bintun. Kalau ini misalnya eh, orang tua saya punya 3, mulai dari ini dulu deh. Punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pakainya kalau orang tua saya, ini agak ngulas-ngulas nggak apa-apa ya? Mm-mm. Lah baksa Zah. Lambat-lambat aja Zah. Iya, iya. Liwalidayya, kedua orang tua saya punya. Misalnya 1 anak laki-laki, ibu, nun, wa, bintun. Kalau orang tua saya punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berarti apa? Liwalidai
Ibnani wa bintani. Nah, sorry. Ibnani wa bintan. Sekarang kalau kita ubah menjadi susunan idhofah adat ma'dud tadi. Ibnun jamaknya adalah, ada yang tahu? Ibnun. Eh, Bin. Abe, Banin. Bunai. Bunaya itu anak kecilku. Bana. Abna. Bisa pakai abna Banan. Bana. Banat. Banat. atau bani Banat. Iya, banat. dan Ya, benar. banat. Bintun banat. Kedua orang tuaku punya 3 anak laki-laki. Berarti apa? Ladaya. Liwalidayya. Walidayya. Tulus. Walidayya. 3 anak Liwalidayya sama laki-laki. Eh, walidayya salah salah sata abnai wa Salah satu wasalah Banina. satu banati. 3 laki-laki dulu. 3. Salah satu abna. satu Salah abna satu Salah satu banati. abna. Satu. Karena Oh, abna itu mudzakkar. Jadi salah sah sudah betul. Kalau 3 anak perempuan berarti Salah satu. salah satu Banati. salah satu banatin. Baik, sudah betul. Sekarang kalau misalnya mm, 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Coba apa? khamsu abnai wa arba'atu banati. Apa? 5 anak laki-laki? Khamsu abnai Abna. Satu bani wa arba'atun banat. Arbaatun banati. Masih kurang tepat ya. Kebalikannya. Banat itu mu'annas, abna itu mudzakkar. khamsu abnai wa arba'atu Abna banati. wa Satu khamisatu wa wa khamisatu banat. banati. Khamsu abnai Khamsu atau khamsatu? Satu abnatu wa muzakkar. Yang betul wa adalah arba'u banat. ya. Khamsatu abna. Karena abna mudzakkar. Jadi khamsatu. Ingat ya kebalikannya. Lihat dulu abna ini laki-laki atau mudzakkar. Baru didatangkan bilangannya pakai mu'annas. Khamsatu abna. 4 anak perempuan. Arba banati. Arba'u banat. Arba'u banati. Arba'atu banatin. Arba banat. Arba'u soalnya muzakir kan? Iya, banat itu kan perempuan. Iya, itu Jadi mau anak. angkanya laki-laki. Tidak pakai Iya. arba'u banat. Liwalidayya khamsatu abna wa arba'u banat. Oh iya, paham. Nah, kemudian untuk harokatnya, meskipun bisa di wakof-wakof ya, dalam idhofah itu kata yang kedua dibaca jer. Jer itu harokatnya adalah kasroh. Jadi kita nggak bisa mengatakan arba'u banatu. Itu salah.
Arba'u banatin ya harusnya. Kemudian Oh, kalau arba'unya ya. kenapa bukan arba'an? Karena nanti susunannya itu apa namanya? Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi begini, kalau dalam kalimat itu komponennya adalah komponen inti, jadi mubtada khobar atau fiil fa'il, itu semuanya pakai rofa. Rofa itu tanda harokatnya adalah dhammah. Ibaratnya kalau di bahasa Indonesia ada subjek dan predikat. Itu kan harus ada di dalam kalimat, maka dua-duanya ini harus dibaca rofa, tandanya dengan dhammah. Kalau tiba-tiba ada fathah, fathah itu nantinya tambahan, misalnya jadi objek atau maf'ul bih, keterangan tempat atau waktu, dzaraf. Jadi secara apa namanya kaidah ini tata bahasanya atau nahwu syorofnya itu ketika apa namanya dia itu harus ada di situ sebagai apa subjek misalnya subjek dan predikat maka harus sama-sama dibaca rofa. Nanti sambil belajar lagi ya. Indakum soal. Lah. Sini lah. Ya, sini kan ya. Kepala sini ya, ketemu. Kemudian ada lagi misalnya Ngapain? buka Itu, buka baju. ada 3 laki-laki di depan rumahku. Hunaka ar-rajulu. Hunaka salah satu. Iya. Iya, iya. Hunaka 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 salah salah satu rijalun salah satu fi imama Rijal. rajulun. Dan 3 Salah satu. laki-laki salah satu rajulu fi amama apa? fi amam Baiti. coba ukti alfida. Hunaka Hanaka salah satu rojul Hunaka salah satu rijalin amamal baiti. ya Hunaka salah satu rijal rijal amama baiti. Hunaka Salah satu rijal Salah satu rijalin amamal baiti. ama karena rumahku berarti diidhofakan pada ya mutakalim amama bayi. Amamati. Mama baiti. Amama baiti. Nah, kita lihat dulu laki-laki. Karena ini 3 berarti kita cari apa? Jamaknya rojul, jamaknya rijal. Kemudian angkanya. Karena rijal itu laki-laki, misalkan. Jadi angkanya Mu'annas. salah satu rijal. Kemudian tadi ada yang mengatakan di depan rumahku itu fi amama baiti. Karena amama itu sudah mengandung makna dzaraf, sudah mengandung makna ini, maka cukup amama baiti. Kalau di belakang rumahku apa? Waro'a baiti. baiti. Kalau di samping rumahku, Bijiwari baiti. atau bijanibi baiti. Oh, bijanibi. Bijanibi samping. Kalau misalnya
Sekarang kita buat jumlah fi'liyah. Ada 5 ibu-ibu sedang mengobrol. Ada 5 ibu-ibu sedang mengobrol. Apa ini? Hunaka khamsun. Hunaka ummahati. Kom Hunaka khamsu Ummahat. Hunaka ummahat. khamsu. Daka khamsu. Hunaka khamsu ummahat muhadatsah. Muhadatsah. Hunaka Khamsu. Khamsu ummahati. yang Natahadas. natahadats. Ada yang muhadatsah, ada yang natahadats. Tatahaddatsuna. Tatahaddatsuna. Oke. Ada lagi? Nah, mungkin kita bahas ya. Ketika ini agak jebakan ini. Kalau tadi kan cuman ada, saya menceritakan ada. Berarti kan hunaka tadi ya, atau misalnya yujad boleh. Karena di sini ada kata mengobrol. Mengobrol ini termasuk kata benda atau kata kerja. Kata Kata kerja. Kata Kata kerja. kerja. Nah, kita lihat caranya ketika di Fiil di awal. kata kerja, kita buat saja langsung ke dalam jumlah fi'liyah. Gitu caranya. Meskipun di sini ada kata ada, tapi intinya apa? Mereka sedang mengobrol. Sekarang kita cari mengobrol itu apa bahasa Arabnya? Haddatsa yuhaddisu. Kita saya hadisu, Kallama yukallim. kalama yukalimu. Takallama yatakallamu. Oke, ada kalama, ada takalama, ada haddasa, ada tahaddasa. Bedanya apa? Bedanya ketika ada tambahan tak, namanya itu apa namanya? Faedahnya menjadi musyarakah atau saling. Kalau haddasa dan kalama itu satu orang ngajak yang lain bicara. Misalnya kalamani abi, ayahku mengajakku ngobrol. Yang ngomong duluan berarti ayah. Tapi kalau ana wa abi natakallamu au natahaddatsu berarti sama-sama Ngobrol. Ngobrol. Nah, kalau di sini Saling yang ngobrol ngobrol. ibu-ibu berarti gimana? Natakalama. Takallam. Takallam. Tatakallam atau Tahaddatsa. tatahaddan. Nakallama. Tak ya, pakai tak karena ibu-ibu muannas. Tatakallamu au Oh, tatakalamu. tatahaddatsu. Tatahaddas. 5 ibu-ibu berarti apa? Pakai pola yang tadi. 5 berarti dia Khamsu. muzakkar. Iya, muzakkar. Berarti khamsu jadinya. Betul sekali. Khamsu. Ibu berarti apa? Khamsu. Khamsu ummahati. Ummahat. Khamsu ummahat tatakallam. Nah, kalau kita buat jumlah fi'liyah, berarti fi'ilnya dulu baru fa'il. Oh, Nah, iya. kita lihat Berarti sekarang tatahaddas. ini ya. Ketika bahasa Indonesia, ada 5 ibu-ibu sedang mengobrol. Karena pola di bahasa Indonesia itu S, P, O, K. Gitu kan. Subjeknya dulu, ibu-ibunya dulu, baru P-nya. Predikannya lagi ngapain ngobrol. Ngobrol. Tapi kalau di bahasa Arab, fiil dulu, pekerjaannya dulu apa? Tatakalam wa tatahaddath. Baru fa'il, khamsu ummah. Nah, ini berlaku ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, begitupun sebaliknya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kita Jadi misalnya apa jadinya Zah?
Jadi apa jadinya yang Ustazah tanya tadi, bagaimana caranya lagi? Untuk menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab maupun bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita lihat polanya ya. Karena di bahasa Indonesia hanya ada satu pola, SPOK. Jadi ketika jumlahnya fi'liyah maupun ismiyah nanti akan tetap SPOK. Misalnya ada Oh, yang tadi ada 3 laki-laki di Ada depan. 5 ibu-ibu tadi lah, Zah. Ada 5. Ada 5 ibu-ibu. Heeh. Kita Sedang fokus, ngobrol tapi. iya, kita fokus ke tata kerjanya. Karena pola di Oh bahasa gitu. Arab, tata kerja dulu. Kalau kita, Oh. kalau kalimatnya ada kata kerja, berarti kita terjemahkan ke jumlah fi'liyah. Gimana? oh, Apa jadinya? Tata kalam. Katakanlah khamsu ummahan. Oh, khamsu. Tata Khamsu Ustazah ummahan. Afan. Berarti ini pakainya yang saling mengobrol ya, yang tata Iya. kalam. Sedang mengobrol, ini namanya ibu-ibu pasti kan ketika kumpul pengen ngomong semua kan. ngomong Mereka sama. sedang mengobrol. Tata hadas atau tata kalam. Berarti kalau misalnya satu orang yang duluan berarti pakainya kalama. Kalama. Kalau misalnya ada banyak terus pakai kalama, itu kita kurang kebayang ya. Maksudnya dia ngajakin siapa nih begitu. Kalau kalama itu termasuk fi'il muta'addi. Jadi harus ada yang diajak siapa. Makanya tadi saya contohnya kalamani atau haddatsani abi. Ayahku mengajakku ngobrol atau ayahku menceritakanku ada pokoknya lagi nyeritain aku begitu. Ada pertanyaan untuk Ibu? Kak. Izin Ustazah, kalau untuk ini apa yang fiilnya apakah tidak pakai domir? Baik, ketika kita membuat jumlah fi'iliyah dan fa'ilnya itu fa'il zohir, maka fi'ilnya tidak perlu pakai domir. Dibuat mufrad. Nah, ini lebih gampangnya itu di sini. Fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Jadi kita nggak perlu mikir ini tata kalamani atau tata hadatsuna atau yatakalamna atau yatakalamuna ya. Itu Insya Allah gitu ya. Mudah jadinya ya, Zah. Kalau iya, nggak harus pakai rumus pula kita, Nak Zah. betul. Coba kalau kita pakai ini jumlah ismiyah misalnya. Misalnya ya, ini pola yang kedua boleh sebenarnya, tapi kurang efektif. Misalnya kita buat Kalau Malaysia. ini, contoh aja ini ya, tapi ribet ini. Kurang. Lebih ribet dan misalnya kita tekstual, ada 5 ibu itu. Hunaka, konsul, ummahat, ada 5 ibu-ibu sedang ngobrol. Ya tahaddatsna. Ini yang bikin mikir ya tahaddatsna. Kenapa pakai nun? Karena jamak niswah, nun jamak niswah. Nah, lebih ribet kan? Hunaka khamsu ummahat ya tahaddatsna. Nanti kalau diganti 3 laki-laki, jadi ya tahaddatsuna harus mikir. Tapi kalau kita buat jumlah fi'liyah lebih simpel. Tatahadats cuman membedakan yang mudzakkar sama muannats saja. Misalnya yang ngobrol itu laki-laki berarti yatahaddatsu 4 laki-laki arba'atu ya. Arba'atu rijal. Nah, kita tinggal mikir ini aja ya apa tak begitu. Lebih simpel. Maka kalau mau ngomong kita perhatikan ada nggak kata kerjanya. Kalau ada kata kerja, kita buat kata kerja di depan. Baru kita kasih Oh, di belakang. Ibuku lagi masak. Nah, gimana itu? Ibuku lagi masak. Anda Gurfato? Gimana? Masak apa?
Nggak tahu Tadbah masa umi. Tadbahu umi. Tadbahu umi. umi. Nah, tadbahu umi. Tadbahu. Padahal kan ibuku. Kalau kita tekstual ibuku umi. Masa tadbahu umi tadbahu. Kurang native ya, kelihatan masih newbie. Tapi kita buat jumlah fi'liyah aja. Tadbahu umi. Ibuku lagi masak. Soal akhir. Maaf ya Ustazah. itu Cukup dulu mungkin untuk malam ini. Besok kita latihan untuk jamnya ya. Kita ulas lagi cara menyebutkan jam. لو لم يكن هناك سؤال ممكن نختتم درسنا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.